Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-istidlalu ala istifadati al-masyayikhi min talamidhatihim. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang guru atau pengajar terhadap pelajarannya. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan al-istidlalu ala istifadatil masyayikhi min talamidhatihim, yaitu pendalilan ya terhadap seorang masyayikh itu mengambil faedah dari murid-murid mereka, yang menjadi dasar mengapa seorang masyayikh, ya seorang guru, seorang ustadz itu dapat mengambil faedah dari murid-murid mereka. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau atau syarah atau risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Qala al-Imamun Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Qad thabata fi as-sahihi riwayatu jama'atin minas sahabati anit tabi'ina. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ya telah ditemui, ya atau sungguh dapat ditemui dalam sahih. Ya, dalam sahih. Di sini tidak disebutkan sahih apa, tapi mungkin yang dimaksud sahih Muslim yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Dalam kitab sahih itu sungguh didapati adanya riwayatu jama'atin minas sahabati anit tabi'ina. Yaitu didapati adanya hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat dari tabi'in. Padahal biasanya yang namanya tingkatan hadis itu ya sahabat mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian tabi'ut tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'in. Nah, itu yang banyak ditemui. Namun ternyata di sini ada riwayat bahwa justru para sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in. Kemudian warawa jama'atun minat tabi'ina an tabi'it tabi'ina. Dan demikian juga ada sekelompok tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Ini juga sama. Biasanya tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in. Tetapi ini sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa ya guru meriwayatkan dari muridnya. Wa hadza Amru bin Syu'aibin laisa tabi'iyan. Dan ya ini ada seorang bernama Amru bin Syu'aib. Dan beliau itu bukan seorang tabi'in. Wa rawa anhu aktsaru min sab'ina minat tabi'ina. Walaupun beliau itu bukan tabi'in, berarti menurut Imam Nawawi beliau adalah tabi'ut tabi'in, tetapi ada lebih dari 70 tabi'in yang meriwayatkan dari beliau, yaitu Amr bin Syu'aib. Ya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, arada bidzalika al-istidlala ala istifadatis salafi min talamidhatihim.
Yang dimaksud dengan pengutipan ini atau yang dimaksud dengan oleh Imam Nawawi di sini itu adalah ini adalah istidlal, ya pendalilan, pengambilan sisi dalil bahwa para ulama salaf, ya para ulama terdahulu termasuk para sahabat dan juga para tabi'in itu mengambil faidah dari para murid mereka semua, ya beliau semua. Kemudian juga menjadi istidlal, pengambilan dalil, wa akhdil fadili anil mafduli. Yaitu seorang yang fadil, seorang yang utama, itu mengambil ilmu dari mafdul, ya, dari yang keutamaannya kurang. Ya, karena biasanya kan mafdul yang mengambil dari fadil, orang yang kurang keutamaannya mengambil ilmu dari yang banyak keutamaannya, tapi ini sebaliknya. Wa hadza fihi dalalatun bayyinatun 'ala tawadhu'i fil ilmi. Maka ini menjadi ya petunjuk yang menjadi bukti yang jelas ya terhadap sifat tawadhu' dalam ilmu. Wal khirsi 'ala tahsilihi mimman huwa 'indahu. Ya, dan juga ini menjadi petunjuk yang jelas terhadap keinginan ya ulama terdahulu untuk mendapatkan ilmu dari siapa saja yang memiliki ilmu tersebut. Kemudian beliau melanjutkan min amthilati riwayatis sahabi anit tabi'i. Di antara contoh riwayat sahabat dari tabi'in. Ya, kemudian beliau melanjutkan wa min amthilati riwayatis sahabati radhiyallahu anhum anit tabi'ina, dan di antara contoh riwayat dari sahabat ya radhiyallahu anhum dari tabi'in itu adalah ma rawahul Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, dari mana? Min tariqi Salih min tariqi Salih bani Kaisana. Ya, min tariqi Salih bani Kaisana. Dari jalur atau dari jalan Salih bin Kaisan. Ya, ani bani Syihabin, dan dari Ibnu Syihab. Qala. Ya, maka Ibnu Syihab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, haddatsani Sahlu bin Sa'din radhiyallahu anhu. Ya, telah mengisahkan kepadaku Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya. Qala, ya, beliau mengatakan, ra'aitu Marwan bin al-Hakami jalisan fil masjidi. Beliau mengatakan, saya melihat Marwan bin al-Hakam itu sedang duduk di dalam masjid. Fa'aqbaltu hatta jalastu ila janbihi. Ya, maka saya mendekati beliau, mendekati Marwan bin Hakam, ya, sehingga saya duduk di sisi beliau. Kemudian beliau melanjutkan, fa akhbarona anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, maka beliau mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu akhbarahu. Ya, beliau meriwayatkan kepada Marwan bin al-Hakam. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amla alaihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, membacakan kepada beliau. Ya, apa yang beliau bacakan? La yastawil qa'iduna minal mu'minina. Ya, beliau membacakan ya penggalan dari
surat An-Nisa ayat ke-95. Yaitu la yastawil qa'iduna minal mu'minina, ya kemudian wal mujahiduna fi sabilillahi. Ya tidaklah sama orang-orang yang beriman yang duduk di dalam rumah dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya tidak sama. Orang-orang yang beriman yang duduk di rumah dan juga yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian kemudian Zaid bin Thabit melanjutkan, faja'ahu ibnu ummi maktumin radhiyallahu anhu. Ya maka ya ketika itu tiba-tiba ibnu ummi maktum radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumilluha alayya, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membacakan ayat tersebut kepadaku. Faqala, maka Ibnu Ummi Maktum beliau mengatakan, ya Rasulallahi, wahai utusan Allah. Beliau mengatakan, wallahi law astati'ul jihada lajahadtu. Demi Allah, ya, jika saya mampu, jika saya memiliki kekuatan untuk berjihad, maka sungguh saya itu akan ikut berjihad. Wa kana rajulan a'ma, dan kita mengetahui bahwa Ibnu Ummi Maktum itu adalah seseorang yang buta. Ya. Fa anzalallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fakhidhuhu ala fakhidhi. Ya, dalam keadaan paha beliau itu ada di atas pahaku, ya, pahanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fathaqulat, ya, dan paha beliau itu menjadi sangat berat. Sangat berat ketika menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Hatta hammat, ya, taruddu fakhidhi, ya, sampai-sampai, ya, saking beratnya itu sampai-sampai hampir-hampir meremukkan pahaku. Ya, ini adalah kondisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma surriya anhu." Ya, kemudian setelah itu selesai, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, menjelaskan atau menyampaikan ayat tersebut kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya, maaf. Ya, kemudian ya selesai setelah selesai firman Allah, ya fa anzalallahu alaihi. Ya, ternyata yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ghairu ulid darar. Ya, kecuali orang yang, ya, memiliki ketidakmampuan, difabel seperti itu. Ya, mungkin cedera, ya, mungkin buta dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa yang menjadi, atau kita lihat catatan kaki terkait dengan hadis ini. Sahihul Bukhari. Bukhari ini dapat dilihat pada Sahih Bukhari. Ya, yaitu hadis asnaini wa thalathina wa thamani mi'atin wa alfaini. Ya, hadis asnaini wa thalathina wa thamani mi'atin wa alfaini, yaitu pada hadis nomor 2832. Rawahu Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis thalathin wa thalathina wa thalathi alfin. Pada hadis ke-3033.
wan Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Mujallad as-Sadisa pada jilid ke-6, Safhata Tis'in, pada halaman ke-9. Kita kembali ke atas. Nah, apa yang dapat dipetik dari hadis tersebut terkait dalam pembahasan bab ini? Qala Tirmidzi aqibahu. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya setelah hadis tersebut, dan beliau juga meriwayatkan hadis tersebut. Wa fi hadzal hadithi riwayatu rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an rajulin minat tabi'ina. Di dalam hadis ini itu terkandung riwayat ya seorang perawi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang perawi dari golongan tabi'in. Jadi sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Ya, bagaimana penjelasannya? Rawahu Sahlu bin Sa'dinil Ansariyu radhiyallahu anhu. Di hadis ini kita melihat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu itu meriwayatkan an Marwan binil Hikami. Ya, dari an Marwan binil Hakami. Yang meriwayatkan dari Marwan bin Al-Hakam. Wa Marwanu lam yasma' minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwa Marwan bin Al-Hakam itu tidak mendengar langsung atau tidak berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa minat tabi'ina. Sehingga beliau adalah dari golongan tabi'in. Maka kita lihat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu sahabat. Dan semua ulama sepakat bahwa sahabat itu lebih utama dari tabi'in. Tetapi di sini kita lihat sahabat itu meriwayatkan dari tabi'in. Ya. Kemudian beliau melanjutkan min amthilati riwayati tabi'ina an tabi'it tabi'ina. Di antara contoh periwayatan seorang tabi'in dari tabi'ut tabi'in. Wa min amthilati riwayatit tabi'ina an tabi'it tabi'ina, dan di antara contoh periwayatan tabi'in dari tabi'ut tabi'in, ini adalah contoh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi. Ya, bahwa apa? Anna jama'atan minat tabi'ina rawau an Amri bin Syu'aibin. Bahwa sekelompok tabi'in itu beliau semua meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Ya, yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi tadi. Wa hadza ala ra'yin Nawawiyyi wa man wafaqahu. Namun ini menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau. Ya, ini mengisyaratkan bahwa ada perbedaan pendapat di sini. Nah, apa perbedaan pendapatnya? Wa Amru bin Syu'aibin, dan beliau yaitu Amr bin Syu'aibin dikatakan tuwuffiya sanata thamaniya asyrata wa alfin minal hijrati. Jadi Amr bin Syu'aib itu beliau wafat pada tahun 118 Hijriyah. Wa ala hadza fahuwa minat tabi'ina. Ya, kalau kita melihat tahun wafat beliau, maka beliau itu sebetulnya termasuk tabi'in. La min atba'it tabi'ina. Beliau itu bukan termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Kita lihat dari tahun wafatnya. Mengapa? Bina'an ala ma dzakarul hafidhu min, ya, ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau mengatakan apa? Min anna qarnat tabi'ina ma ba'da sanati mi'atin.
bahwa kurun atau abad atau masa bagi tabi'in itu adalah setelah tahun ke-100. Ya, maka beliau wafatnya itu 118. Maka beliau kalau kita lihat dari zamannya saja, itu beliau termasuk tabi'in. Kita lihat catatan kaki, ya ini unzur dapat dilihat di Fathul Bari. Ya, dapat dilihat di Fathul Bari, buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallada Sabi'ah pada jilid ke-7, Safhata Sittin pada halaman ke-6. Kita kembali ke atas. Qala al-Hafidhud Daraqutni. Dan berkata Al-Hafidh Ad-Daraqutni. Ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan apa? Sami'tu Aba Bakrin An-Naqasha yaqulu. Ya, saya mendengar Abu Bakar An-Naqash, beliau mengatakan, Amru bin Syu'aibin laisa minat tabi'ina. Ya, bahwa apa? Amr bin Syu'aib itu bukan dari golongan tabi'in. Wa qad rawa anhu 20 minat tabi'ina. Dan sungguh ya, telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib itu 20 orang tabi'in. Qala ad-Daraqutni, dan Ad-Daraqutni mengomentari apa yang diucapkan oleh Abu Bakar An-Naqash. Fatattaba'tu dzalika. Ya, maka saya pun meneliti ucapan tersebut. Ya, meneliti ucapan dari Abu Bakar An-Naqash tersebut. Yang melakukan verifikasi. Fawajadtuhum aktsara min 20. Maka saya dapati ternyata lebih banyak dari 20 tabi'in yang meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Ya, ini ilmu hadis saja. Kemudian qala al-Mizzi, ya al-Imam al-Mizzi rahimahullahu taala mengatakan wa ka'anna ad-Daraqutniyya qad wafaqahu ala annahu laisa minat tabi'ina. Ya, ini Al-Mizzi kemudian mengomentari ucapan dari Ad-Daraqutni. Beliau mengatakan apa? Dan di sini seolah-olah Al-Imam Ad-Daraqutni itu sepakat dengan pendapat bahwa Amr bin Syu'aib itu bukan termasuk golongan tabi'in. Walaisa kadzalika, ya, dan Al-Mizzi rahimahullahu taala membantah hal tersebut, ya. Keadaannya bukan seperti itu. Fa innahu qad sami'a min Zainab binti Abi Salamata. Ya, sungguh Amr bin Syu'aib itu telah mendengarkan langsung hadis dari Zainab bintu Abi Salamah. Wa minar Rubayyi binti Mu'awwidh bin Afra'a radhiyallahu anhuma. Dan beliau, yaitu Amr bin Syu'aib, juga mendengarkan hadis langsung dari Ar-Rubayyi bintu Mu'awwidh bin Afra', ya, radhiyallahu anhuma. Ini telah mendengarkan dari dua sahabiyah, ya, dua sahabat wanita. Atau walahuma suhbatun. Dan Zainab bintu Abi Salamah dan Rubayyi bintu Mu'awwidh bin Afra' itu memiliki suhbah. Ya, berarti beliau berdua sahabat. Maka kalau mendengarkan langsung dari sahabat, ya berarti termasuk tabi'in. Ya, ini adalah perbedaan pendapat para ulama mengenai status dari Amr bin Syu'aib. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tahdzibul Kamali, ya, buah karya Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Tsaniyah wal 20 pada jilid 22, Safhata 30 wa 70 pada halaman 73. Kemudian dapat dilihat di Ulumul Hadits li Ibnu Shalahi, ya, kitab Ulumul Hadits buah karya Ibnu Shalah rahimahullahu taala, Safhata 80 wa 300 pada halaman 308. Kemudian juga dapat dilihat di At-Taqyidu wal Idahu. Ya, dapat dilihat di kitab At-Taqyid wal Idah
ya, buah karya Zainuddin Al-Iraqi. Ini merupakan syarah bagi Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya, safhata ihda wa thalathina wa thalathimi'atin pada halaman 331 ila safhata thnataini wa thalathina wa thalathimi'atin. Sampai halaman 332. Nah, ini kenapa sampai dibahas status dari Amr bin Syu'aib ini, ya, untuk menunjukkan kalau Amr bin Syu'aib itu termasuk tabi'ut tabi'in, maka sah dikatakan bahwa para tabi'in yang meriwayatkan dari beliau itu adalah guru-guru beliau yang meriwayatkan dari muridnya. Tetapi kalau tidak, kalau sama-sama tabi'in, maka tidak sah itu dijadikan sebagai contoh. Ya, hanya itu saja yang menjadi titik dari pembahasan ini. Kemudian kita kembali ke atas, wa ala hadza fahuwa tabi'iyun kama taqaddama. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menguatkan bahwa beliau itu termasuk tabi'in. Ya, karena sudah cukup jelas bahwa beliau mendengar langsung dari Zainab bintu Abi Salamah dan Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidh. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Li'anna tabi'iyya man ijtama'a bis-sahabiyyi. Karena yang dinamakan dengan tabi'in itu adalah orang-orang yang berjumpa langsung dengan sahabat. Wa Amru bin Syu'aibin minat tabaqatis sughral ladzina aktsaru riwayatahum anit tabi'ina. Ya, wa Amru bin Syu'aibin minat tabaqatis sughral ladzina aktsaru riwayatahum anit tabi'ina. Dan Amr bin Syu'aib itu termasuk tabaqah atau tingkatan tabi'in yang sughra, kecil. Ya, dalam ilmu hadis itu ada tabaqahnya untuk setiap tingkatan. Ya, tingkatan di dalamnya ada tingkatannya lagi. Kenapa ada tabi'in yang termasuk tabaqah sughra? Ya, karena mereka alladzina aktsaru riwayatahum anit tabi'ina. Karena tabi'in yang sughra, yang kecil itu banyak meriwayatkan dari sesama tabi'in. Wala yaltaqu illa bil adadil qalili minas sahabati radhiyallahu anhum. Ya, dan tabaqah yang sughra, yang kecil ini, itu mereka belum bertemu dengan sahabat, melainkan hanya sedikit saja. Ya, artinya, tabaqah sughra dari tabi'in itu hanya berjumpa sedikit sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit ilmu hadis, ya, tetapi intinya untuk menunjukkan tadi klaim Imam Nawawi bahwa itu contoh periwayatan seorang guru dari murid. Kemudian kita lanjutkan riwayatul akabiri anil ashaghiri. Ya, periwayatan orang yang lebih besar, ya, lebih tinggi tingkatannya dari orang yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa qad tsabata fis sahihaini. Dan sungguh didapati dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, yaitu surat Al-Bayyinah ayat pertama, ya, lam yakunil ladzina kafaru. Ya, orang-orang yang kafir itu tidak akan. Membacakan kepada siapa? Ala Ubay bin Ka'bin. Yang membacakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Amaronillahu an aqra'a 'alaika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membacakan ayat ini kepadamu.
Ya, kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahul Bukhari, ya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadits tis'in wa khamsina wa tis'imi'atin wa arba'i alfin, yaitu nomor 4959. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadits tis'in wa sab'ina wa sab'i mi'atin, pada hadis nomor 779. Min hadithi Anasin, yaitu dari hadis Anas. Kita kembali ke atas. Nah, beliau mengatakan, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza ablaghu fil istidlali mimma qablahu. Hadis ini itu merupakan petunjuk yang lebih jelas, ya, dalil yang lebih jelas, lebih mudah disimpulkan daripada contoh-contoh yang sebelumnya. Ya, kalau ini sudah jelas. Mengapa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladzi anzala alaihi al-Qur'an. Atau fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladzi unzila alaihi al-Qur'anu. Ya. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seseorang yang Al-Qur'an itu diturunkan kepadanya. Namun beliau qara'a ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, beliau membacakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, padahal kita tahu dalam periwayatan biasanya orang yang mengambil ilmu yang lebih rendah itu yang membaca, kemudian disimak oleh orang yang lebih tinggi. Ya, orang yang lebih tinggi tingkatannya itu menyimak, yang lebih rendah itu membaca. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca kepada Ubay bin Ka'ab, imtithalan li amrillahi ta'ala, yang mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Hafidhu, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yu'khadhu min hadzal hadithi masyru'iyyatut tawadu'i fi akhdhil insanil ilma min ahlihi. Ya, yu'khadhu min hadzal hadithi masyru'iyyatut tawadu'i fi akhdhil insanil ilma min ahlihi. Diambil dari hadis ini, itu disyariatkannya, ya, tawadu' dalam, atau tawadu'nya seseorang dalam mengambil ilmu dari seseorang yang ahli. Wa in kana dunahu, walaupun seseorang tersebut ada di bawahnya dari sisi tingkatan. Kita lihat catatan kaki Fathul Bari, ini dapat dilihat di Fathul Bari, ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Al-Mujallad as-Sabi'ah pada jilid ke-7, Safhata sab'in wa isrina wa mi'atin, yaitu pada halaman 127. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa yusamma hadzan naw'u riwayatal akabiri anil asaghiri. Jenis yang seperti ini dinamakan dengan periwayatan akabir, ya, orang yang lebih tua, lebih tinggi tingkatannya dari orang yang lebih rendah atau lebih muda. Ya. Kemudian apa penjelasannya? Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa huwa an yarwiyal kabiru al-qadru awis sinnu, yaitu seseorang yang lebih tua atau lebih kuat, lebih tinggi tingkatannya atau lebih tua usianya, itu meriwayatkan auhuma, ya, atau bisa jadi seseorang tersebut memang lebih mampu, lebih berilmu dan lebih tua, ya. Itu meriwayatkan dari siapa?
amman huwa dunahu, dari seseorang yang lebih rendah tingkatannya. Ya, rendah dari sisi apa? Fi kullin minhuma au fihima. Ya, dari masing-masing dari keduanya atau dua-duanya. Ya, bisa jadi lebih muda saja. Atau lebih rendah keilmuannya saja. Atau lebih muda dan lebih rendah keilmuannya. Wa min dzalika ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, dalam khutbah beliau. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, yaitu dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Mimma akhbara bihi an ru'yatid dajjali. Ya, di mana kita mengetahui Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, salah satu keistimewaan beliau telah melihat langsung Dajjal. Fil jaziratil lati fil bahri. Ya, dalam sebuah daratan di laut. Ya, atau mudahnya dalam, beliau melihatnya di mana? Di pulau. Ya, di suatu pulau. Kita lihat catatan kaki, rawahu Muslimun. Ini dapat dilihat kisahnya di hadis Muslim. Ya, raqmathnaini wa arba'ina wa tis'imi'atin wa alfaini. Pada nomor 2942. Kita kembali ke atas. Ya, maka kita melihat bahwa Nabi SAW di depan para sahabat itu menceritakan apa yang dilihat oleh Tamim ad-Dari ini, bahwa beliau radhiyallahu anhu melihat Dajjal. Qala an-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, hadza ma'dudun fi manaqibi Tamimin. Hadis ini itu terhitung sebagai sesuatu yang menunjukkan keutamaan dari Tamim. Mengapa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rawa anhu hadhil qissata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan dari beliau, yaitu Tamim ad-Dari, kisah ini. Ya, kisah mengenai dilihatnya Dajjal. Ya, kemudian sifatnya seperti apa. Wa fihi riwayatul fadili 'anil mafduli, dan juga di sini ada dalil yang menunjukkan periwayatan dari fadil, orang yang utama. Ya, tidak ada manusia yang lebih utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun beliau meriwayatkan dari yang mafdul, yang kurang keutamaannya, yaitu Tamim ad-Dari. Kemudian riwayatul matbu'i an tabi'ihi, dan juga periwayatan dari seseorang yang diikuti. Ya, seseorang yang diikuti itu meriwayatkan dari seseorang yang mengikuti. Ya, seperti seorang guru meriwayatkan dari muridnya. Kemudian wa fihi qabulu khabaril wahidi. Dan di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan diterimanya khabar ahad. Ya, khabar ahad itu adalah khabar yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya, ini khabar yang berkaitan dengan akidah. Ya, kita tidak tahu seperti apa Dajjal itu. Ya, kita hanya bisa percaya dengan apa yang dikhabarkan di sini. Dan yang membawa kabar tersebut hanyalah seseorang, yaitu Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan ini berarti dalam ilmu hadis khabar ahad itu diterima. Kita lihat catatan kaki, ya, dapat dilihat di Syarhun Nawawi. Dapat dilihat pada Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, Al-Mujallad Thamina Asyara, pada jilid ke-18, Safhata Khamsin wa Tis'ina wa Mi'ataini, pada halaman 295. Kita kembali ke atas. Wa qad rawal abadilatu. Dan sungguh abadilah itu adalah
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama Abdullah. Yang mudahnya para Abdullah, ya. Dan sungguh para Abdullah itu siapa saja yang dimaksud di sini? Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin wa Ibnul Zubairi. Yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibnu Zubair. Semua Abdullah, maka disebut Abadilah. Beliau bertiga meriwayatkan, ya wa ghairuhum, dan juga selain beliau bertiga, minas sahabati radhiyallahu anhum, ya maksudnya 3 Abadilah dan sahabat-sahabat yang lain selain beliau bertiga itu meriwayatkan. Meriwayatkan dari siapa? An Ka'bin al-Ahbari. Ya, dari Ka'ab al-Ahbar. Ya, kita lihat Ka'ab bin al-Ahbar ini catatan kakinya. Unzur tarjamatahu fi Tadhkiratil Huffadhi. Dapat dilihat biografi beliau dalam kitab Tadhkiratul Huffadh. Ini buah karya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhat Athnataini wa Khamsina, pada halaman 52. Dan juga dapat dilihat di Al-A'lam, ya, buah karya Az-Zirikli, Al-Mujallad as-Sadisa pada jilid ke-6, Safhat Khamsin wa Thamanina, pada halaman 85. Rahimahullahu, ya, kita lihat kembali ke atas. Ya, padahal Ka'ab bin al-Ahbar itu adalah seorang tabi'in. Ya, Ka'ab bin al-Ahbar itu seorang tabi'in. Tetapi ternyata 3 Abdullah tadi, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan dari beliau. Kemudian warawaz Zuhriyu, ya, dan Al-Imam Az-Zuhri wa Yahya bin Sa'idinil Ansariyu an Malikin. Ya, dan Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id al-Ansari itu meriwayatkan dari Malik. Wa huma min syuyukhihi. Dan kita mengetahui bahwa Yahya bin Sa'id al-Ansari dan Az-Zuhri itu merupakan guru dari Malik. Ya. Kita lihat catatan kaki, ya, unzur, ini dapat dilihat di Ulumul Hadis, ya, kitab Ulumul Hadis, Safhata Thamanin wa Thalathi Mi'atin, pada halaman 308. Dan juga dapat dilihat pada Al-Ba'ithul Hathithu, ya, kitab Al-Ba'ithul Hathithu, ya, buah karya Ibnu Katsir, Safhata Khamsin wa Tis'ina wa Mi'atin, pada halaman 195. Ya, kemudian kita kembali ke atas, akhdhul ilmi 'anil ashaghiri. Ya, tapi ada catatan mengenai mengambil ilmu dari orang yang lebih di bawahnya secara tingkatan. Kita baca, wa akhdhul ilmi 'anil ashaghiri laisa 'ala itlaqihi. Ya, mengambil ilmu dari orang yang tingkatannya di bawahnya, artinya yang lebih muda atau lebih di bawahnya secara ilmunya, itu tidak bisa dipukul rata, ya, tidak bisa diambil secara mutlak. Ya, ada rinciannya. Tidak boleh bahwa pokoknya ada orang yang lebih muda atau lebih kurang ilmunya, kemudian seorang guru itu dapat mengambil ilmu darinya. Ya, ada perinciannya. Ya, bagaimana? Kenapa? Li'anna akhdhal ilmi an sigharil asnanil ladzina lam tarsukh qadamuhum fil ilmi. Ya, karena mengambil ilmu dari orang muda, ya, dari para pemuda yang belum kokoh keilmuannya, ya, walam tashib luhahum fihi, ya, dan juga mengambil ilmu dari pemuda yang belum beruban jenggotnya, ya, jadi mengambil ilmu
dari pemuda yang belum kokoh keilmuannya dan juga belum beruban jenggotnya, ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinnan. Padahal pada saat itu ada orang lain yang lebih tua dari pemuda tersebut. Ya, lebih sepuh, ya lebih tua ya, lebih dewasa, lebih sepuh, wa arsakhu qadaman. Ya, dan selain lebih tua, itu juga lebih kokoh keilmuannya. Ya, laisa bimanhajin ilmiyin sadidin. Ya, ini sangat penting. Itu bukan merupakan metode ilmiah yang tepat. Artinya apa? Kalau ada ulama lain yang lebih tua, ya lebih sepuh, dan lebih kokoh keilmuannya, maka tidak ada kemudian keperluan untuk mengambil ilmu dari yang lebih muda atau pada orang yang kurang kokoh ilmunya. Ya, lebih baik mengambil dari yang lebih tua dan lebih kokoh keilmuannya. Ya, ini tadi apa rinciannya? Kalau ada, ya, ma'a wujudi, kalau ada orang yang lebih tua, ya, dan juga lebih kokoh keilmuannya. Itu bukan metode ilmiah yang tepat. Mengapa? Li'annahu yud'ifu asasal mubtadi'i. Karena yang seperti itu melemahkan pondasi keilmuan dari penuntut ilmu pemula. Wa yuharrimuhu alistifadata min khibratil ulama'il kibari. Dan itu justru dapat menghalangi. Ya, kalau kita kemudian melihat mungkin orang muda, pemuda, ya, ustadz muda yang mungkin pandai dalam menyampaikan, ya. Kemudian kita lebih memilih mengambil ilmu tersebut, padahal ada ulama lain yang lebih sepuh dan juga lebih kokoh keilmuannya. Maka itu dapat menghalangi kita dari mengambil faedah dari pengalaman yang dimiliki oleh ulama yang tua. Ya, ulama yang sudah tua. Wa min ghazaratihim, dan juga menghalangi kita dari mengambil atau melimpahnya ilmu yang dimiliki oleh ulama tua yang sudah kokoh ilmunya. Waqtisabi akhlaqihim, ya, dan juga mendapatkan akhlak-akhlak para ulama yang senior, ya. Wasimatihim, dan juga mendapatkan pelajaran dari karakter para ulama senior. Wahadiyihim, dan juga petunjuk para ulama senior tersebut. Allati qawwamahal ilmu wazzamanu. Yang semua itu yaitu pengalaman, yang melimpahnya ilmu, kemudian akhlak, karakter, dan petunjuk mereka, itu sebetulnya ya terus dikuatkan dan diperbaiki oleh ilmu dan zaman, ya, seiring berjalannya waktu. Fa innal alima, ya, karena yang namanya ulama, ya, itu kullama imtadda bihiz zamanu, ya, semakin ditempa oleh lamanya zaman, atau semakin lama ditempuhnya waktu yang diperlukan untuk menuntut ilmu, wa taqaddama bihil umru, dan juga semakin berproses dengan usia, izdada ilmuhu, ya, maka akan semakin bertambah ilmunya. Ya, semakin lama waktu yang ditempuh, yang menempanya, itu semakin bertambah ilmunya. Wa nadijat tajaribuhu, dan juga akan semakin matang pengalamannya. Lakin man baroza minasyababi, akan tetapi jika ya muncul seorang pemuda atau ulama muda, wa ulima salahuhu, dan juga diketahui bahwa ulama muda tersebut itu memang baik, wa dhahara fadluhu wa ilmuhu, dan tampak jelas keutamaannya dan juga keilmuannya. Fa innahu yu'khadhu anhul ilmu, maka pada saat itu ya ilmu dapat diambil dari ustadz atau ulama yang muda tersebut.
wala siyama fi ilmin la yujadu 'indal kibari. Terlebih lagi pada suatu cabang ilmu atau suatu bab yang tidak dimiliki oleh ulama senior. Ya, misalkan mungkin ada ulama atau ustadz muda yang fokusnya itu mempelajari muamalah kontemporer, yang mungkin mengetahui rincian-rincian dalam muamalah kontemporer yang tidak diketahui oleh ulama senior. Barangkali ulama senior itu ya waktunya tidak cukup untuk mengetahui rincian muamalah masa kini. Ya, maka pada saat itu ketika ulama muda atau ustadz muda mengetahui hal tersebut, maka dapat diambil ilmu dari ulama atau ustadz muda tersebut. Man yaqumu bihi 'alal wajhil matlubi. Ya, itu dapat diambil dari seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang mengikuti cara yang diinginkan atau dituntut oleh orang yang memerlukannya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, unzur ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi. Sebuah kitab buah karya Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhata arba'in wa tis'ina wa arba'i mi'atin, pada halaman 494. Kemudian di Awaiqut Thalabi, pada kitab Awaiqut Thalab, buah karya Abdus Salam Barjas rahimahullahu ta'ala, Safhata tis'in wa ishrina. Kita kembali ke atas. Wa qad kana Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma yustafta wa huwa shaghirun. Ini adalah contoh dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sungguh dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu telah dimintai fatwa, padahal beliau masih berusia muda. Wa kadza Mu'adz bin Jabalin wa Attab bin Asidin radhiyallahu anhuma. Dan demikian juga Mu'adz bin Jabal dan Attab bin Asid radhiyallahu anhuma. Wa qad wallahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wilayati. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mewakilkan kepada beliau berdua ya untuk suatu wilayah, suatu perwakilan. Nah, kita lihat di sini ya perinciannya nanti. Apa yang ditugaskan kepada beliau berdua radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai diminta mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asigori sinnihuma, ya, padahal beliau berdua itu masih sangat muda. Fa'attabun radhiyallahu anhu, maka Attab radhiyallahu anhu ista'malahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Makkah. Attab radhiyallahu anhu itu ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya menjaga Makkah. Atau dengan kata lain, beliau pada saat itu diminta menjadi gubernur Makkah, yang menjadi perwakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Khinan sarafa anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah. Amal fathi, pada tahun Fathul Makkah. Wasinnuhu 'ishruna sanatan, padahal saat itu usianya masih 20 tahun, yang masih sangat muda. Namun sudah ditugaskan untuk menjadi gubernur Makkah. Wa Mu'adzun radhiyallahu anhu, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ba'athahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani. Diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Sanata ashrin, pada tahun ke-10 Hijriyah.
Wasinnuhu khamsun wa ishruna sanatan taqriban. Dan usia beliau saat itu ya kira-kira mendekati 25 tahun. Sudah diutus menjadi perwakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Maka perhatikan, jika memang sudah ada pemuda yang diketahui baik ya, dan juga memiliki kemampuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di usia muda sudah berfatwa. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sudah ditugaskan menjadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Dan Attab bin Asid radhiyallahu anhu pada usia yang muda 20 tahun sudah diminta menjadi gubernur Makkah. Maka ini adalah contoh bahwa jika memang ada orang yang berilmu dan muda dan memiliki kemampuan dan tidak ada yang lebih senior yang dapat melaksanakan tugas tersebut, maka ya justru harus ditugaskan pada tugas-tugas tersebut. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Tahdzibul Kamali. Unzur Tahdzibul Kamali. Dapat dilihat di kitab Tahdzibul Kamal, buah karya Al-Mizzi, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsamina Asyara pada jilid ke-18, Safhat Tsnataini wa Tsamanina wa Thalathimi'atin, pada halaman 382. Atau Al-Mujallad Ats-Tsamina wal Ishrina pada jilid ke-28, Safhat Khamsin wa Alfin, pada halaman 105. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.